Halo teman meja Edi. Dalam beberapa minggu terakhir, kawasan Asia Tenggara kembali diguncang isu besar. Malaysia dikabarkan tengah menghadapi tekanan serius di sektor pangan, terutama komoditas beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Situasi ini membuat perhatian publik tertuju pada Indonesia, negara dengan produksi pangan yang tengah meningkat pesat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana respons tegas dari Indonesia? Krisis pangan tidak pernah muncul tiba-tiba. Malaysia mengalami penurunan produksi padi akibat faktor cuaca ekstrim, gagal panen, serta ketergantungan impor yang terus meningkat. Ketika impor tersendat, stok nasional ikut terguncang. Rakyat merasakan efeknya. Harga beras naik tajam, suplai mulai terbatas, dan pemerintah Malaysia harus bergerak cepat untuk mencari solusi. Di saat beberapa negara menahan ekspor pangan, Indonesia justru menunjukkan kondisi produksi yang meningkat signifikan. Panen raya terjadi di sejumlah provinsi, stok bulog aman, dan petani Indonesia semakin berperan besar. Tak heran jika banyak mata tertuju pada Indonesia. Negeri ini dipandang sebagai calon pemasok yang mampu membantu stabilitas beras di kawasan. Beberapa laporan media menyebut adanya komunikasi terkait kemungkinan kerjasama suplai pangan dari Indonesia ke Malaysia. Meski sifatnya diplomatis, isu ini langsung memicu diskusi panas di kalangan publik. Benarkah Malaysia meminta suplai tambahan dari Indonesia? Atau hanya sekadar negosiasi biasa di tingkat pemerintah? Salah satu tokoh pertanian Indonesia memberikan respons yang cukup keras. Ia menilai bahwa Indonesia harus tetap mengutamakan rakyat sendiri terlebih dahulu. Indonesia kini sedang berjuang memperkuat swasembada. Kita siap kerjasama, tapi bukan berarti kita harus mengorbankan stok nasional. Demikian kurang lebih pernyataan yang beredar di publik. Pernyataan ini langsung viral dan menjadi bahan pembicaraan besar. Respon masyarakat Indonesia pun beragam. Sebagian mendukung sikap tegas itu, sementara sebagian lainnya menilai bahwa kerjasama antar negara tetap harus dijaga. Disinilah drama mulai menghangat. Warganet memperdebatkan apakah Indonesia harus membantu Malaysia atau tidak. Di Malaysia sendiri, situasi mulai memanas. Ada laporan masyarakat kesulitan mendapatkan beras premium, harga naik, dan distribusi melambat. Ini menggambarkan situasi yang cukup menekan. Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kekuatan pangan lokal. Dari Aceh hingga Papua, pembangunan pertanian terus ditingkatkan. Hal ini menjadi salah satu alasan Indonesia kini cukup percaya diri dalam mengambil sikap. Tidak banyak yang sadar bahwa pangan kini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara. Malaysia, Indonesia, Thailand, hingga Vietnam saling bergantung dalam perdagangan beras. Dalam konteks inilah isu bantuan pangan dari Indonesia menjadi sangat sensitif. Meski banyak media memblow up isu ini, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa tidak ada situasi kelaparan besar-besaran. Namun mereka mengakui ada masalah distribusi dan kenaikan harga. Jadi istilah kelaparan sebenarnya lebih merupakan dramatisasi media. Krisis negara lain terkadang menjadi momentum bagi sebuah negara untuk menunjukkan kekuatan diplomatik. Indonesia kini berada pada posisi strategis. Punya surplus pangan, punya teknologi pertanian maju, punya kekuatan petani muda yang mulai bangkit. Di Malaysia, isu ini turut menjadi sorotan. Ada yang menilai pemerintah harus segera memperkuat sektor pangan. Ada pula yang mendorong agar kerjasama ASEAN tidak terganggu hanya karena isu beras. Media sensasional di kedua negara memperkeruh suasana. Judul-judul tertentu memicu persepsi negatif, seolah-olah hubungan kedua negara retak. Padahal, sejatinya hubungan Indonesia-Malaysia tetap solid. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa setiap negara sahabat yang membutuhkan bantuan akan dipertimbangkan dengan hati-hati. Fokus utama tetap pada rakyat Indonesia. Namun kerjasama bilateral tetap berjalan dengan prinsip saling menguntungkan. Krisis negara tetangga menjadi cermin penting, ketahanan pangan adalah senjata masa depan. Indonesia kini mendorong hilirisasi, mekanisasi, dan digitalisasi pertanian agar tidak mudah goyah terhadap gejolak global. Krisis pangan Malaysia tidak bisa dilepaskan dari perubahan iklim ekstrim yang melanda dunia. Curah hujan yang tidak menentu, banjir tiba-tiba, dan musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan produksi padi merosot. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Malaysia, tetapi juga di berbagai negara Asia. Indonesia pun merasakan dampaknya, namun teknologi dan kesiapan petani membuat dampaknya lebih terkendali. Di tingkat global, harga pangan sedang bergerak liar.
Beberapa negara eksportir membatasi pengiriman untuk menjaga stok dalam negeri. Situasi ini membuat negara-negara yang bergantung pada impor, termasuk Malaysia, ikut tertekan. Lonjakan harga inilah yang membuat pembelian beras semakin sulit, meski pemerintah punya dana. Di Indonesia, peran Bulog menjadi sangat vital. Dengan cadangan beras yang stabil, pemerintah cukup percaya diri menghadapi gejolak regional. Stok cadangan ini juga yang membuat Indonesia berhati-hati sebelum memutuskan apakah harus mengekspor atau membantu negara sahabat. Petani Indonesia memberikan pendapat yang beragam. Sebagian menyatakan kebanggaan karena produksi nasional diakui negara tetangga. Namun banyak pula yang menegaskan bahwa kebutuhan dalam negeri harus diutamakan. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi petani dalam diplomasi pangan. Krisis yang terjadi di Malaysia memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Kemandirian pangan bukan hanya mimpi, tapi keharusan. Indonesia selama ini masih mengimpor beberapa komoditas. Karena itulah pemerintah terus menggenjot produksi, memperluas lahan, hingga memberikan alat pertanian modern bagi petani. Sementara itu, di Malaysia, tekanan ekonomi mulai terasa. Beberapa daerah mengalami kelangkaan beras, pedagang kesulitan menstabilkan harga, dan masyarakat mulai mencari alternatif pangan. Inilah fase yang membuat pemerintah Malaysia harus bekerja lebih keras. Isu pangan sangat sensitif karena langsung menyentuh perut rakyat. Beberapa pihak mulai menjadikan krisis ini sebagai isu politik, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Media sosial semakin ramai, dan persepsi publik seringkali dibentuk oleh informasi yang belum tentu lengkap. Jika dikelola dengan baik, krisis ini justru bisa membuka peluang kerja sama baru. Indonesia dapat menjadi mitra yang membantu, bukan sekadar pemasok. Malaysia bisa memperkuat teknologi pengolahan pangan, sementara Indonesia memperluas akses ekspor. Dalam diplomasi, tidak ada musuh atau teman permanen. Yang ada hanya kepentingan nasional. ASEAN perlu belajar dari situasi ini. Ketahanan pangan seharusnya menjadi proyek regional. Dengan total populasi lebih dari 600 juta jiwa, Asia Tenggara membutuhkan jaringan pangan yang solid. Kerjasama antar negara bisa menjadi kunci agar tidak mudah runtuh saat krisis global melanda. Dari seluruh drama, perdebatan, dan dinamika yang terjadi, satu hal yang pasti, dunia sedang berubah. Badai pangan bisa datang kapan saja. Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun, sejatinya memiliki kekuatan besar jika saling mendukung. Harapannya, krisis ini menjadi titik balik untuk memperbaiki sistem pangan, bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di Indonesia dan seluruh kawasan. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan adalah ketahanan bangsa. Krisis pangan bukan sekadar soal beras, ini adalah peringatan bahwa dunia sedang berubah. Negara yang mampu mempertahankan stok pangan akan menjadi negara yang kuat. Malaysia tengah mencari jalan keluar, Indonesia tengah memperkuat dirinya, dan ASEAN, sebagai keluarga besar, perlu tetap bersatu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sebaiknya membantu Malaysia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.